Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya saudara. Biasa saudara, saya akan selalu berbagi ilmu yang akan bermanfaat, yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Karena hidup di alam dunia ini harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, bagaimana mengamalkan, bagaimana kita mencapai ridho Tuhan. Tapi kalau tahu ilmunya, kita bisa mengamalkan dan kita akan mencapai ridho Tuhan. Nah, saya akan selalu berbagi ilmu ya kepada saudara-saudara. Mohon dengarkan dan amalkan ya saudara. Jangan melihat sayanya, tapi lihatlah yang keluar dari mulut saya, yaitu ilmunya. Nah, sekarang saya akan membahas ya. Nabi Muhammad kan menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hiro itu pada tanggal 17 Ramadan ya, atau yang disebut Nuzul Quran. Quran turunkan di Gua Hiro kepada Nabi Muhammad ya. Nah, saya akan kasih tahu kan yang pertama kali malaikat Jibril memberi wahyu kepada Nabi Muhammad itu tentang sejarah para nabi dan para rasul, termasuk sejarah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud dan sebagainya. Itu kan ada dalam kitab suci, yaitu sejarah para nabi dan para rasul. Kenapa malaikat Jibril yang dahulu memberikan dulu sejarah kepada Nabi Muhammad, bukan langsung tentang tauhid atau akhlak-akhlak? Saya kasih tahu karena sebagai contoh kepada Nabi Muhammad, kaum nabi yang terdahulu yang membangkang aturan-aturan dari Tuhan, maka oleh Tuhan dimurkai, yaitu diazab. Makanya malaikat Jibril memberikan dahulu pelajaran atau wahyu kepada Nabi Muhammad tentang sejarah para nabi dan para rasul. Nah, sekarang tentang membahas sejarah Nabi Musa ya, yang menerima kitab suci yang pertama yaitu Taurat, yang menginginkan bapak angkatnya yaitu Firaun beriman kepada Tuhan, tidak membangkang aturan Tuhan, begitu ya. Karena waktu itu merajalela kemungkaran, yaitu bapak angkat Nabi Musa yaitu Firaun. Dia sebagai raja yang gagah perkasa dan bisa memperkaya negaranya, karena sombongnya dia mengaku Tuhan, dan siapa rakyatnya tidak menyembah dirinya sebagai Tuhan dibunuh, gitu kan. Kalau rakyatnya menerima dirinya sebagai Tuhan, maka akan dimuliakan oleh Firaun. Dan turun wahyu kepada Nabi Musa untuk menyadarkan Firaun ya. Nah, Nabi Musa terus untuk menyadarkan Firaun, tapi Firaun tidak sadar, dia semakin gelap mata dan akan membunuh Musa. Dan akhirnya Nabi Musa pun dikejar sampai ke tepi Laut Merah, dan Nabi Musa diberi mukjizat oleh Tuhan bisa menyeberang laut tersebut, sedangkan Firaun dikeram di laut tersebut. Karena apa? Karena azab dari Tuhan sangat dahsyat kalau kepada orang yang selalu durhaka kepada Tuhan. Itu contoh yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Dan contoh lagi seperti anaknya Nabi Nuh, yaitu Kanan ya. Kanan itu anaknya Nabi Nuh, bukan turunan, bukan, tapi anak sendiri, darah dagingnya, anak kandung ya. Nabi Nuh waktu itu menyebarkan ilmu-ilmu dari Tuhan atau wahyu yang untuk disebarkan kepada kaumnya waktu itu yang sedang merajalela kemungkaran, yaitu banyak pembunuhan, pemerkosaan, meraja seksual dan sebagainya, kedurhakaan. Nabi Nuh terus memberi ajaran-ajaran kepada kaumnya, tapi kaumnya banyak yang durhaka kepada Nabi Nuh, malah menertawakan Nabi Nuh, dan termasuk anak Nabi Nuh pribadi durhaka kepada ajaran bapaknya. Dan akhirnya Tuhan murka dan kaum Nabi Nuh dikeram oleh laut, oleh air yang sangat dahsyat. Allah zaman sekarang tsunami gitu ya, akhirnya banyak yang mati kaum durhaka tersebut, termasuk anak Nabi Nuh tersebut yaitu Kanan yang mati karena durhaka kepada ajaran bapaknya sendiri. Dan kita lihat sejarah Nabi Lut yang waktu itu kaum Nabi Lut merajalela kemungkaran, yaitu mengadakan sodomi dan lesbian, yaitu perempuan dan perempuan melakukan seksual, lelaki dengan lelaki melakukan seksual. Maka Nabi Lut diberi wahyu oleh Tuhan untuk memberikan ajaran-ajaran kebenaran. Waktu itu sodomi dan lesbian dilarang oleh Tuhan atau dimurkai, dan Nabi Lut terus menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan, tapi semua tidak mendengarkan peringatan dari Nabi Lut, termasuk istrinya Nabi Lut sendiri. Dia durhaka kepada ajaran Nabi Lut, dan akhirnya Tuhan pun murka dan memberi azab kepada mereka dengan adanya
gempa bumi yang sangat dahsyat dan semuanya mati yang mengenaskan dalam kedurhakaan, termasuk istrinya Nabi Lut sendiri. Itu yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan ditulis oleh Nabi Muhammad, yaitu disebut kitab suci ya. Dan banyak lagi ya, seperti putra Nabi Adam ya. Waktu itu kan Nabi Adam mengawinkan mereka secara disilang yang disuruh oleh Tuhan, yaitu kan yang di surga 2 lelaki dan perempuan, yang di dunia 2 lelaki dan perempuan, dan dikawinkan oleh Nabi Adam secara disilang karena tidak boleh perkawinan saudara, atau yang di surga lelaki dan perempuan yang disuruh dikawinkan itu tidak bolehkan ya oleh Tuhan. Makanya secara disilang, lelaki dari surga, dari perempuan dari dunia, perempuan dari surga, dari lelaki dari dunia, secara disilang. Tapi karena Habil waktu itu Ekobil ya, yang lelaki dari surga tidak menerima kemarahannya Iklimah yang cantik jelita, dikawinkan dengan Habil lelaki dari dunia, dan akhirnya dia marah dan dimasuki setan, akhirnya membunuh Habil. Nah, itu dimurkai oleh Tuhan walaupun anak Nabi sendiri, karena kalau tidak menuruti perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi tersebut, maka tetap dimurkai oleh Tuhan. Itu sejarah yang absah ya, yang ada dalam Quran, sejarah para nabi dan para rasul tersebut ya. Nah, zaman sekarang ya banyak yang mengaku turunan yang baik, begitu turunan nabi, darah nabi gitu kan. Tapi itu dibolehkan, mau mengaku ya silakan, mau benar juga itu turunan ya silakan ya, itu terserah. Tapi yang terpenting ajaran dari nabi kita atau bapak moyang kita Nabi Muhammad sebagai rasul kita, pemimpin kita ya, amalkan. Yang terpenting itu ya amalkan, walaupun kita mengaku turunannya atau benar-benar turunannya, ya amalkan ajaran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diturunkan ke alam dunia ini bukan untuk faktor memuliakan turunannya, karena Nabi Muhammad ini kan menerima ilmu-ilmu dari Tuhan atau wahyu untuk disebarluaskan kepada semua manusia. Dan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad disebut umat, yang tidak mengikuti disebut bukan umat. Jadi Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini untuk membereskan akhlak untuk semua manusia, bukan untuk faktor dirinya sendiri atau keturunannya, bukan kan? Nah, zaman sekarang kalau memang mengaku turunan Nabi atau benar-benar turunan Nabi, ya jalankanlah ilmu yang dibawa oleh Nabi, yaitu ilmu yang dibawa oleh Nabi itu niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Termasuk kita sebagai manusia jangan ada kesombongan dalam faktor apapun, seperti jangan ada kesombongan kita mengaku darah biru gitu ya. Apa tuh? Darah mulia, darah nabi, darah ulama, darah pejuang, darah pemerintah gitu ya. Jangan sombong, karena sebagai manusia di alam dunia ini kan peran kewajiban masing-masing, termasuk Rasul kita Nabi Muhammad diberi peran oleh Tuhan atau tugas yang sangat berat. Jadi Nabi Muhammad itu diberi tugas atau amanah yang sangat berat untuk menyebarkan ilmu gitu ya. Apalagi kita bukan rasul, bukan nabi, ya kita ikuti ajaran para nabi dan para rasul kita supaya kita selamat. Kalau kita sebagai turunan nabi, ya jalankan yang dibawa oleh nabi dan jangan membanggakan diri sebagai turunan nabi. Walaupun kita turunannya, ya amalkan pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh nabi. Kalau kita sebagai ulama, ya jalankan sebagai pewaris Nabi. Ulama itu kan pewaris Nabi. Apa pewarisnya? Ilmu, bukan faktor darah, tapi ilmu Nabi. Kita sebagai ulama yang membawa ilmu Nabi, tentunya ulama yang membawa ilmu Nabi, yaitu membawa ajaran kebenaran dari Tuhan yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu menjalankan niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Kita jangan membanggakan diri kita sebagai ulama ingin dimulia-mulia, karena kita pun manusia yang sama dibuatnya dari sperma atau air mani, tapi tugas kita sebagai ulama menyebarkan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi, begitu ya. Kita sebagai pemerintah jangan sombong dengan jabatan kita, karena pemerintah itu kan mempunyai amanah yang sangat berat dari Tuhan untuk mengelola negara, untuk menyuburkan negara, nusa, bangsa, dan rakyat, begitu ya, supaya kemarifah loh jinawi. Kita sebagai orang yang berharta jangan sombong dengan harta kita, karena harta kita ini amanah dari Tuhan untuk kita gunakan di jalan Tuhan, yaitu berbuat baik kepada fakir miskin dengan cara memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, dengan memperkerjakan mereka sesuai
sesuai aturan Tuhan dan memberi upah kepada mereka sesuai aturan Tuhan gitu ya. Kita sebagai rakyat ya kita jalankan sebagai rakyat ya, wajib menghormati pemerintah kita, wajib menurut aturan dari pemerintah kita, dan wajib menuruti semua tugas-tugas dari Tuhan sebagai rakyat. Cara usaha, cara bertani, rakyat kan bertani, berdagang begitu ya, jalankan yang sesuai aturan dari Tuhan begitu ya. Kita sebagai orang yang bodoh, yang awam, jalankan peraturan dari Tuhan. Carilah ilmu yang sebenar-benarnya ilmu untuk kita amalkan di jalan Tuhan begitu ya. Jadi kita harus tahu contoh para nabi dan para rasul dahulu, anaknya pribadi kalau keluar dari aturan para nabi tersebut dimurkai oleh Tuhan, anaknya sendiri ya, apalagi kita bukan anak nabi, bukan anak rasul begitu ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya jalankanlah yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu, supaya kita mendapat syafaat nabi atau selamat dunia dan akhirat begitu ya saudara. Nah, kita harus tahu ya saudara, jadi kenapa di dalam diri kita jangan ada kesombongan, kenapa jangan membanggakan diri faktor kita turunan darah biru, jangan ya. Jangan kita membanggakan diri kita sebagai ulama atau anak ulama yang dihormat, dimuliakan, jangan ya. Jangan membanggakan diri kita sebagai orang yang kaya raya, dihormat-hormat, jangan ya. Kenapa? Karena semua manusia sama, dibuat dari sperma atau air mani yang berhubungnya lelaki dan perempuan yang saling mencintai, dan lelaki tersebut memasukkan buah zakarnya ke rahim perempuan atau air mani dan membuah dan menghasilkan kita manusia. Dan kita pun harus tahu jangan ada kesombongan ya dalam diri kita. Karena apa? Karena kita akan kembali kepada yang menciptakan, dan kita akan menjadi sebujur bangkai yang akan membusuk. Jadi raga ini akan menjadi bangkai yang akan busuk, bau loh. Bangkai itu bau, apalagi bangkai manusia, bangkai hewan, tikus aja bau, apalagi kita manusianya. Kita harus tahu diri, kita dibuat dari sperma, kita akan menjadi sebujur bangkai yang akan membusuk. Apa harus ada kesombongan di dalam diri kita? Kalau memang kita keturunan nabi, ya kita jalankan yang dibawa oleh nabi. Kalau kita memang sebagai ulama dan turunan ulama, jalankanlah ilmu yang dibawa oleh nabi dan sebarkan. Kalau kita sebagai pemerintah, jalankanlah hukum dari Tuhan untuk menyuburkan nusa, negara, dan rakyat. Kalau kita sebagai orang yang berharta, lindungilah kaum fakir miskin dengan cara memberi lapangan pekerjaan dengan upah yang layak dan memperkerjakan mereka dengan layak sesuai aturan Tuhan. Nah begini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.